Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang kita nantikan sudah berkumandang. Waktunya panggilan berbuka telah datang. Jadi Pak Yuda sampaikan selamat berpuasa atau selamat berbuka puasa bagi seluruh generasi Aswaja, siswa-siswi kami SMP Raden Fatah. Selamat datang kembali di program andalan kita semua, Jauhar Ramadan. Sekarang sudah memasuki jilid kelima, Rek. Nah, kali ini hadir di tengah-tengah kita semua Pak Yuda ditemani oleh guru kesayangan kita semua, Bu Nurul Afida. Bu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi nanti selama podcast ke depan ini kita akan ditemani oleh Bu Nurul Afida mengenai tema tentang meluruskan niat berpuasa. Nah, jadi Pak Yuda harap kalian semua menyimak podcast kita kali ini karena ini merupakan awal pertemuan kita dan betapa pentingnya tema ini. Jadi Pak Yuda mohon kalian simak dengan baik. Oke, Bu Fida, jadi begini Bu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi untuk anak-anak ini mungkin menurut kami sendiri sangat penting Bu, meluruskan niat untuk berpuasa. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada jenengan, mungkin pentingnya niat dan syarat berpuasa itu sendiri. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para generasi Aswaja dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi gini Pak Yuda, kenapa niat itu penting? Jadi dalam hadis Nabi itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Segala amal sesuatu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan sampai tergantung apa yang diniatkan. Seperti pada puasa kita juga, kita berniat di malam hari, niat ingsun kita puasa besok karena di sekolah semuanya puasa. Kalau seandainya saya nggak berpuasa, saya sendiri nggak puasa, nggak enak. Atau kita memang niatnya saya puasa karena takut dimarahin sama orang tua, takut sama guru-guru. Atau mungkin yang cewek-cewek misalkan, saya puasa supaya nanti masa depan saya bagus, saya dapat suami yang baik, dapat suami yang kaya, dan lain sebagainya. Nah, niat-niat seperti itu akan kembali kepada orangnya. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu niatkan. Makanya Allah menganjurkan kita, barang siapa yang beriman, berpuasa, barang siapa yang berpuasa, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan berserah diri kepada Allah, Allah akan mengganjar puasa tersebut. Ya, maka dari itu anak-anak, mari kita kembali luruskan niat kita pada puasa tahun ini benar-benar lillahi ta'ala, mencari ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian syarat berpuasa. Dari beberapa kategori syarat yang telah dicantumkan, saya pastikan kepada kalian anak-anakku bahwa syarat ini sudah pasti berada pada kalian. Yang pertama, kalian sudah balik, kemudian sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, kemudian balik sudah, sehat jasmani, kuat ini artinya tidak sakit, tidak dalam keadaan perjalanan jauh. Jadi 3 itu cukup bagi kita untuk sudah wajib menjalankan puasa tahun ini. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fida. Kemudian cara menyingkronkan ini Bu. Nah, biasanya kan apa yang sudah kita niatkan dalam hati ini, kemudian yang keluar di mulut dan perkataan maupun perbuatan itu tidak sama. Jadi kita sudah niat berpuasa, mungkin dari malam setelah sholat tarawih begitu. Nah, paginya perbuatan kita tidak mencerminkan orang yang berpuasa. Menurut pandangan sendiri bagaimana? Iya. Jadi dikatakan menurut Imam Ghazali itu ada 3 kategori orang puasa. Yang pertama puasanya orang awam atau orang biasa. Kemudian yang kedua puasanya orang yang khusus. Dan yang ketiga puasanya orang super khusus. Nah, kebanyakan kita yang mungkin insya Allah saya sendiri, tapi semoga Allah akan mempermudah perjalanan kita dalam berpuasa tahun ini. Yang pertama puasanya orang awam. Ya puasa mulai pagi sampai sore, puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kita sudah niat. Tapi siangnya kita ketemu teman ya ghibah, kita ketemu teman ya bermain, olah-olahan dan lain sebagainya. Diceritakan dalam sebuah hikayat bahwasanya
puasanya kita, sebenarnya puasanya kita orang-orang awam itu pasti berbeda dengan puasanya orang-orang yang kita misalkan pelajar ya, pagi ya sekolah, ya belajar, ya puasa dan sebagainya. Berbeda juga puasanya orang santri, ya puasa, ya ro'an, ya belajar, ya menghafalkan. Kalau misalnya dia penghafal Quran, ya ngapalkan Quran. Berbeda juga puasanya para alim, ya puasa, ya kemudian mengajar, mutola'ah dan lain sebagainya. Berbeda juga puasanya orang-orang yang super khusus. Ini jika dicontohkan itu puasanya para nabi, para anbiya dan muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi memang kategorinya kita kadang ya puasa tapi bertengkar, guyon, membuli dan lain sebagainya. Itu ya memang kelasnya seperti itu. Kelasnya seperti itu, nggak apa-apa, jalankan aja. Yang penting kita puasa aja dulu. Teruskan puasanya, jangan jangan batal, jangan mokel, jangan misalkan kita temannya diajak, ayo mokel, jangan kuat-kuatkan. Ya kita jalani aja dulu. Ya nggak apa-apa lah. Ya puasa, ya jahil dan lain sebagainya. Tapi nanti suatu saat dengan berjalannya waktu kita akan naik tingkatan menjadi puasanya orang yang khusus. Ya puasa, ya kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalkan jahil, ghibah dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin masih masih nyambung dengan apa yang jenengan sampaikan barusan, Bu. Karena kita mengaca pada fenomena sekarang ini. Ini caranya menjernihkan tujuan berpuasa. Karena misalkan anak-anak sekarang berpuasa itu yang diburu bukan pahala, tapi konten atau video yang mereka dapatkan, kemudian mereka upload, yang lihat siapa saja dan mereka mengejar follower begitu. Nah, menurut pandangan sendiri tanggapannya Bu Fida sendiri, jika kita sudah atau mereka tidak menyiapkan berpuasa untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk mendapatkan pengikut, ataupun konten tadi, menurut pandangan bagaimana? Maka dari itu anak-anakku, kayaknya sekarang itu kita nggak bisa lepas dari namanya medsos. Yang paling terkecil aja itu WA ya, status WA. Jadi maka dari itu niatkan kita, mulai sekarang kita niatkan semuanya kepada Allah. Itu tadi inamal amalu binniyat. Nanti supaya nggak sia-sia ya, kita sudah puasa, lelah, menahan lapar, menahan haus, tapi kita ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Maka dari itu kita bersihkan semuanya, niatkan kepada lillahi ta'ala. Misalkan kita pasang status ngabuburit atau kita buka puasa dan sebagainya, siang-siang lagi capek kita pasang status. Niatkan pasang status supaya orang yang melihat statusku ikut terinspirasi, orang yang melihat statusku dapat ikut apa yang aku ikuti untuk beribadah kepada Allah. Niatkan hati kita, niatkan dari hal-hal iri, dengki, syirik, pamer, riak dan lain sebagainya. Kemudian yang melihat status, kita juga bersihkan hati kita, jangan nyinyir, jangan iri, jangan dengki. Misalkan temannya pasang status, lagi ngabuburit di sana, gaya, misalkan gitu. Dia pasang status, puasa capek, lelah dan lain sebagainya, gaya, baru puasa segini aja, misalkan gitu. Hilangkan perasaan, hilangkan pikiran. Kita jadikan itu inspirasi. Oh, dia lagi puasa. Misalkan di hari ke-20 atau hari ke-25, dia hebat, masih kuat dalam berpuasa. Saya juga harus kuat, saya juga harus bisa lebih baik dari dia. Misalkan dia pasang status lagi, bagi-bagi takjil, lagi sedekah, lagi bersedekah. Kalian terinspirasi, gunakan itu sebagai inspirasi. Oh, dia bersedekah, saya juga bisa bersedekah. Jadi semuanya itu kembalikan ke hati kita, jadikan itu inspirasi, jadikan itu motivasi. Jangan kotori hati kita dengan sifat-sifat yang jelek seperti itu. Ya, jadi memang masalahnya nggak hanya yang buat konten saja, Bu, tapi yang melihat pun juga harus introspeksi diri, begitu, Bu, ya. Betul. Oke, mungkin yang terakhir ini tips dan trik dari Bu Fida sendiri, dan juga mungkin ada wejangan bagi anak-anak karena kita masih di awal puasa, Bu. Jadi tips dan triknya untuk menjaga niat kita sampai akhir, mungkin nanti sampai hari ke-30 atau hari ke-29 agar puasanya bisa berjalan dengan baik, menurut Bu Fida. Jadi anak-anak, dalam mumpung ini masih awal-awal,
saran saya, buatlah kalian list, to-do list apa yang harus apa yang mau kalian kerjakan, yang positif saja. Misalkan saya berencana akan menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan ini 2 kali hatamkah, 3 kali hatamkah, terus nanti dipecah-pecah dalam sehari itu berarti saya harus ngaji berapa juz. Kemudian saya harus bersedekah minimal sehari 1000, katakanlah 1000, 2000, besok konsisten. Terus misalkan saya berbagi takjil, saya berbakti pada orang tua, siangnya saya membantu orang tua masak dan lain sebagainya. Buat rencana-rencana yang akan kalian lakukan dalam 1 bulan puasa ini. Kemudian istiqomahkan, jalani dengan sungguh-sungguh, niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, selalu ya. Itu saja. Okay. Jadi menurut Pak Yuda banyak sekali, apalagi yang terakhir tadi sangat-sangat bermanfaat tips dan triknya dari Bu Fida. Jadi kalian buat target setiap hari, ada kegiatan apa kalian list di situ. Kemudian jangan sampai menyisipkan target yang tidak kalian list atau kegiatan yang kurang bermanfaat di dalam target yang sudah kalian buat atau list yang sudah kalian buat. Misalkan nanti hibahnya dimasukkan di situ kan juga tidak baik, Bu ya. Jadi melakukan tindakan yang positif saja di setiap hari sampai kita nanti menuju hari kemenangan, begitulah. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini dengan niat meluruskan niat berpuasa. Banyak tips dan trik dari Bu Fida yang bisa kalian dapat, caranya jaga niat tadi bagaimana. Dan kita sebagai pelajar punya kelas sendiri, begitu Bu ya, punya kelas sendiri untuk atau cara kita berpuasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, bisa Pak Yuda sampaikan di awal podcast kita kali ini. Kita bertemu di podcast-podcast berikutnya. Tetap semangat, harus dijaga niat berpuasanya. Kami akhiri, Pak Yuda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ucapkan salam juga? Iya, monggo, Bu Fida. Jadi anak-anak, selamat menjalankan ibadah puasa. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 bulan ini bulan Ramadan, mari kita khususkan 1 bulan ini kepada ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu puasa tahun ini mari kita jadikan puasa yang teristimewa, seakan-akan ini adalah puasa kita yang terakhir. Maka dari itu mari kita jalani dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Gitu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.